Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam setelah Nabila dan anaknya pulang, semua yang di rumah ini berkumpul di ruang keluarga. Mereka diajari Jeffy main Uno. Memang seru sekali karena semua yang di ruangan ini kecuali Gita sedang berbahagia. Gita kelihatan bingung sekali dengan untuk memberitahukan kepada Jeffy mengenai apa yang sedang diinginkannya saat ini. Lu kenapa Git? Kalah mulu dari tadi, emang otak lu paling lemah di sini, tapi minimal lu konsentrasi. Jeffy mengambil kartu Uno itu dari tangan Gita yang mulutnya masih menganga karena barusan dihina. Lalu Jeffy mengumpulkan kartu tersebut dan memasukkannya pada kotaknya. Kakak kenapa? Dari tadi loh galau terus Cika lihat. Gita entar sedang kena angin apa langsung menangis terseduh-seduh. Dia sepertinya sangat tersiksa juga dengan selama ini tak keluar dari hatinya itu. Amri langsung bangkit dari sofa lalu diikuti oleh si kecil Cika. Mereka sekarang mengusap-ngusap bahu kakaknya itu. Sedangkan Jeffy memperhatikan Gita dengan tampang meremehkan kekuatan mental gadis tersebut. Payah lu, payah. Itu aja lu tangisi. Baru gue hina macam itu, belum yang lain. Om ini suka sekali sok tahu, apapun sok tahu. Bahkan saat Gita sedih pun dia masih sok tahu. Om, bukan itu. Terus, Fares meninggal Om. Gita keingetan dia terus. Ucap Gita sambil mengusap air matanya yang jatuh. Jeffy berhenti sok-sok menggurui, sekarang didiam dan berpikir sejenak jalan yang terbaik. Oh, ya lu musti ikhlas Git, lagian ya kalau takdir mah emang nggak bisa dihindari. Gita mengangguk-angguk, adiknya yang tak tahu siapa Fares itu hanya bisa mendengarkan tanpa berkomentar lebih jauh. Iya Om, Gita tahu. Dalam setahun ini saja sudah ada 3 berita duka yang datang pada Gita. Rasanya sangat terpukul. Dan semua orang yang pulang ke tangan yang kuasa adalah orang-orang yang dicintainya. Jeffy tahu Gita butuh nyali besar untuk menangis di depan adik-adiknya tersebut. Jadi dia putuskan untuk bangkit dari sofa ruang keluarga dan mencubit pipi Gita dengan kuat. Ih, sakit Om, teriak Gita. Ya udah lu baru diizinkan nangis. Masa lu jadi cengeng gini sih? Udah sering loh lu cengeng gara-gara dia. Kalau cinta jangan lebay sampai segitunya deh. Lu itu masih muda, masa depan masih panjang. Laki-laki juga masih banyak. Barulah 2 adik Gita itu mengerti karena Jeffy berbicara demikian. Ternyata ini toh rupanya alasan di balik semua yang ada. Ternyata kakak mereka berdua itu sedang jatuh cinta, dan merasakan baru pertama kalinya juga karena orang yang dia cintai meninggalkannya selamanya. Yang sering chat kakak malam-malam itu ya kak orangnya. Tapi udah lama sih aku liatnya. Berminggu-minggu yang lalu juga sih. Tanya Amri penasaran. Aduh, lu malam suka ganjen ya Git, pantesan pagi jadi susah dibangunin. Masa duluan bangun tuan rumah dibanding pembantu. Lah, kenapa jadi Gita yang tersudutkan? Dia ingin mengumumkan berita duka tapi om-om brewokan ini ada saja yang mesti dikomentarinya. Sialan emang, om juga ganjen, suka main cewek, sadar diri dong. Pacaran aja dulu sama Mbak Aluna tapi masih banyak yang om bawa ke rumah. Double kill, Jeffy langsung mengunci mulutnya rapat-rapat. Om Jeffy kan ganteng kak, mapan lagi, ya wajar toh cewek banyak yang mau sama dia. Bah Amri, bukannya belain kakaknya sendiri malah belain om-om ganjen ini. Tuh lihat si Jeffy hidungnya udah mekar-mekar karena dipuji. Kamu entar walaupun ganteng dan diizinkan tajir, harus setia sama satu cewek. Emang apa yang dibanggain sih punya banyak cewek macam gitu. Gila nih Gita. Bisa-bisanya menghajar majikannya sendiri dengan kata-kata. Apa dia PMS kali ya sampai segitunya? Emang Fares lu nggak main cewek? Main cewek kali.
Udah gitu malah ngehamilin anak orang lagi dan jadi duda. Beh kagak paham deh sama lu juga, kenapa bisa cinta sama dia. Makanya jangan kebanyakan nonton drama Korea, siwer tuh mata ngeliat cowok sipit langsung cinta. Gita sebal, masih saja orang yang sudah mati diungkit-ungkit. Kalau bangkit aja baru tahu rasa. Om, semoga Om dihantui Fares malam ini, rasain. Biar, gelap gulita karena mati lampu total. Mereka yang sedang berdebat di ruang keluarga itu langsung terperanjat. Jeffy yang takut hantu langsung memegangi Cika yang barusan duduk di sampingnya. Yang punya senter HP buruan dong, gelap loh ini. Ternyata bisa juga om-om itu panik karena masalah sepele ini. Gita bangkit dari sofa, lalu tak tahu entah kemana. Kemana lu Git? Woi, lu cek genset dong dekat gudang, buruan Git. Solarnya abis, Gita mau tidur, males sama om kalau kayak gitu terus. Gita berjalan ke arah kamarnya dengan mengira-ngira letak benda lainnya agar tak tersandung. Dia sepertinya benar-benar marah dengan semua itu. Gita terbangun saat kondisi kamar sudah terang benderang, ternyata listrik sudah menyala. Gita naikkan tubuhnya dengan segera. Dia berencana untuk salat Isya yang lupa dia lakukan semalam. Hati-hati dia melangkah karena ada Cika. Lalu hati-hati dia turunkan kakinya dan terkejut dengan apa dilihatnya di spring bed bawah. Jeffy bersama dengan Amri tidur berdekatan. Bisa-bisanya om ini tidur di sini. Ya satu kamar berempat singkatnya. Gita langsung ke kamar mandi di kamarnya. Lalu berwudu dan keluar kamar lagi lalu memakai mukenanya dengan segera. Gita langsung takbir sebelum meladeni percakapan dengan om-om tersebut. Jeffy yang baru terjaga sabar menunggu Gita untuk menyelesaikan ibadahnya tersebut. Git, maafin gue ya. Gita yang melihat raut penyesalan dari muka majikannya, lalu mengangguk dengan ikhlas. Iya om, aku kayaknya sedih aja kehilangan cinta pertama. Ya begitulah. Tapi lu gak kehilangan orang yang ngasih lu kecupan pertama kok, Git. Oh Jeffy, ada saja hal-hal yang tabu yang seharusnya tak diomongin dari topik berkabung. Gita sampai meletakkan telunjuk ke bibirnya sendiri dan menggeleng ketakutan takut adik-adiknya mendengarkan. Kenapa lu? Biasa aja kali. Tapi kayaknya seru juga ya kalau mereka tahu apa yang kita lakukan selama ini. Om, jangan gila. Gita hampir saja menendang Jeffy yang serang berbaring di kasur. Tuan muda itu langsung tertawa melihat Gita kalang kabut karena panik. Asik juga ya tidur barengan kayak gini sama adik-adik lu, tapi tidur bareng lu lebih asik sih, bisa pegang-pegang soalnya. Jeffy minta dibakar rupanya. Bisa-bisanya berbicara itu di kondisi kayak gini. Mana tahu ada salah satunya yang pura-pura tidur, kan bisa gawat adanya. Om bisa diam gak sih? Gita sudah memandangi Jeffy melotot. Nggak Git, nggak bisa. Jeffy mencibir, Gita benar-benar menendang majikannya itu karena kesal sekali. Jeffy meringis, hentakan kaki Gita di tubuhnya benar-benar membuat badannya sakit. Entah dari mana gadis remaja ini dapat kekuatan besar seperti barusan. Geblek lu Git, sakit nih badan gue. Gue kasih tahu Amri ya kalau kayak gitu. Amri yang sedang berbaring, menghadap kolong ranjang langsung digoyang-goyangkan tubuhnya oleh Jeffy segera mungkin. Gita panik dengan tingkah nekat majikannya tersebut. Om gila ya. Entar Gita, ucapan Gita terputus. Kakak ada apa dengan Om Jeffy? Astaga naga, ternyata Amri telah mendengar percakapan dua orang barusan. Adik Gita tersebut itu tak benar-benar terlelap rupanya. Kakak, lagi-lagi pembicaraan Gita terputus. Sekarang saking gugupnya, lutut Gita ikutan bergetar. Nggak ada, gue sama kakak lu itu nggak ada hubungan apa-apa Ri. Kita menjalani hubungan profesional antara pembantu dan majikan. Udah itu aja. Jeffy berkilah, Gita tetap masih deg-degan karena dia tahu Amri tak akan semudah itu untuk percaya dengan semua ini. Om gak pernah apa-apain kakak saya kan, Om.
Kritis juga anak ini rupanya sampai Jeffy pun harus kembali mencari alasan yang tepat apa selanjutnya. Nggak ada, gue mah sama kakak lu selalu menjaga jarak dan tak pernah aneh-aneh, iya kan Git? Gita mengangguk, dadanya naik turun, semoga saja adiknya itu percaya sepenuhnya. Maksud tidur berdua itu apa ya tadi Om, Kak Git, sampai tadi bilang pegang-pegang. Amri kayaknya sudah mulai sangat serius, dia ubah posisinya dari berbaring lalu tekuknya bersandar di samping ranjang yang Cika tiduri. Gita berpikir lama, tak bisa menemukan apa alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan Amri. Sedangkan Jeffy sudah menemukan alasan yang menurutnya terbaik. Ya kita pergi camping waktu itu Ri, lu bayangin ya, nggak mungkin dong ke gunung bawa 2 tenda, berat loh itu. Jadinya kita setenda berdua, iya kan Git? Jeffy meminta persetujuan Gita yang mukanya sudah pucat pasi. Bagi Gita, jangan sampai adiknya ini berpikir jika selama ini dia menjual diri ke majikannya tersebut, sehingga segala sesuatu kebutuhan Gita dimodali sebagai tanda terima kasih Jeffy. Terus pegang-pegang, tanya Amri sekali lagi, lu pernah tidur di gunung nggak sih Ri? Malam di gunung itu lebih dingin dibanding malam di laut, entar kalau kakak lu hipotermia gimana? Makanya dia gue peluk, emang lu mau kalau dia mati muda? Tega juga lu biarin dia kedinginan demi menjaga dia agar tak tersentuh. Sebenarnya di pikiran Amri sudah terpantri jika Jeffy adalah laki-laki buaya setelah pengakuan Gita malam tadi mengenai banyaknya cewek Jeffy. Dia tentu saja tak mau kakaknya menjadi salah satu korban dari pria matang ini. Di keluarga mereka dulu diajarkan agar hidup harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kalau kecup, Amri sepertinya merekam semua apa yang dua orang itu bicarakan pada otaknya tanpa terkecuali. Jadi sekarang dia menanyakan apa yang mengganjal di hatinya tersebut. Alah kecupan doang Ri, gue juga ngecup kakak lu di atas kepala dia kok. Kalau dia sedih ya sesekali sebagai orang tua yang baik, gue nenangin dia dengan cara demikian. Kecupan di atas kepala itu artinya adalah kasih sayang bukan nafsu. Lu mesti bedain itu. Untung saja tadi Jeffy mengganti kalimat ciuman menjadi kecupan. Kalau dia bilang tadi mereka saling melumat dengan panas, benar-benar tak akan selamat dengan apapun pembelaan yang akan dilontarkan. Sudah skakmat pasti semuanya. Image Gita sebagai wanita baik-baik akan hilang seketika di depan adik-adiknya tersebut. Amri sudah mengangguk, walaupun masih ada kecurigaan, kenapa kakaknya itu sangat ketakutan ketika tadi Jeffy mengancam untuk melaporkan apapun yang terjadi pada mereka berdua. Amri mohon Om, kebaikan Om memang sangat banyak ke keluarga kami. Tapi uang harus diganti dengan uang, jangan sampai uang yang Om berikan digantikan dengan tubuh Kak Gita. Aku akan sekolah yang rajin, dan suatu saat dapat pekerjaan yang bagus, agar bisa ganti semua kebaikan Om itu. Jeffy merasa tertampar karena dulu dia pernah berniat membeli tubuh Gita sehingga gadis itu ketakutan dibuatnya. Keluarga ini benar-benar keluarga yang selalu menjunjung moral dan tak pernah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rupiah. Sekarang ada penyesalan di hati Jeffy karena telah membuat Gita tak lagi sepolos dulu. Gadis itu sepertinya kini sudah kecanduan bercumbu meski tetap aja ada sesuatu yang harus Jeffy tahan agar mereka tak terlalu jauh dalam menyalurkan nafsu. Tenang Ri, gue nggak kayak gitu kok. Lagian tipe gue bukan yang masih bocah kayak Gita. Gue itu 38 tahun Ri, ya kali sama Gita yang masih 18 tahun. Jauh amat umurnya. Amri mulai lega. Dia lalu membaringkan tubuhnya kembali di spring bed empuk. Makasih ya Om untuk tetap menjaga Kak Gita, seharusnya aku yang bertanggung jawab menjaga dia. Tapi aku juga punya kesibukan lainnya. Akhirnya tensi dari persitegangan antara Jeffy dan Amri mereda. Tapi Gita masih kelihatan kebingungan tak tahu mengapa. Dia tetap berdiri di kamar itu tanpa berpindah. Lu nggak mau tidur lagi Git, pagi buta loh ini. Tidur aja sih, bangun lagi pas subuh, esok kita akan capek lagi,
kan mau keliling mall, ucap Jeffy sambil menarik selimut satu berduanya dengan Amri. Gita menggeleng, Om, pinjam laptop, Gita lagi males ngetik di WhatsApp HP. Mau bikin tugas dulu Gita hari ini. Ya udah, sana ambil di atas, file gue jangan lu acak-acak, jangan lu tambahin sama drama Korea, dan cepat ngerjainnya. Gita mengangguk. Selama ini jika ada tugas kuliah yang tak tulis tangan, memang Jeffy lah yang paling bisa dia andalkan. Selebihnya, ya kalau Jeffy belum pulang itu artinya dia harus mengerjakannya lewat HP dengan memakai keyboard eksternal, walaupun Ashar juga setia membantu untuk meminjamkan laptop kepunyaannya. Jam 6 sore, setelah lama berputar-putar di mall, akhirnya sampailah pada tujuan terakhir yakni Islamic Boarding School tempat kedua adik Gita menuntut ilmu. Jeffy kerahkan tenaganya untuk memindahkan banyaknya belanjaan Amri dan Cika dari bagasi mobilnya sampai ke depan asrama. Memang mereka berdua tersebut sedang ditraktir Jeffy, agar pakaian mereka yang pudar, robek, resletingnya lepas dapat diganti. Jeffy tak tega melihat Cika masih harus memakai pakaian warisan dari kepunyaan Gita semasih waktu SD, tidak terbayang berapa pudar dan tak layaknya pakaian tersebut, bahkan ada yang dijahit berkali-kali sampai pola aslinya menjadi sudah tak kelihatan. Akhirnya Jeffy dan Gita menaiki mobil setelah melambaikan tangan pada dua anak yang akan menuntut ilmu tersebut. Tapi Gita masih mengulang perdebatan yang terjadi saat mereka berada di mall sebelumnya. Om, kenapa belinya yang mahal? Entar Gita nggak bisa bayar utangnya. Kan udah gue bilangin Git, itu bukan utang kali. Gue ikhlas ngasihnya. Jeffy sudah melajukan kendaraannya dengan kecepatan sedang. Tapi gadis ini masih cerewet mempertanyakan. Padahal baju diskonan juga banyak. Kenapa harus ke brand terkenal coba? Gita masih tak terima. Lu nggak sedih lihat adik lu bajunya kayak gitu Git, bahkan tak sesuai penampilan mereka dengan sekolahnya yang cukup elit. Itu kopiah Amri lu nggak lihat pudarnya gimana, baju Cika lu nggak lihat rusaknya gimana. Gue beliin yang mahal sekalian biar tahan lama, karena gue tahu keluarga kalian tak akan berhenti memakainya sampai udah tak muat di badan. Gita tahu jika ucapan Jeffy itu benar adanya. Tapi dia tak rela saja jika Jeffy harus mengeluarkan uang sampai 400 ribuan hanya untuk membeli sebuah kemeja. Om berlebihan gak sih, hampir 1,5 juta untuk kemeja. Git begini ya, yang mahal buat lu itu jangan lu samain dengan yang mahal buat gue. Paham lu, standar hidup kita itu beda. Lu nggak usah mendebat gue mulu tentang masalah duit kenapa sih? Aneh amat lu emang, nih kalau cewek lain kalau gue beliin barang sebanyak itu udah berterima kasih dan ngerelain diri mereka buat gue tiduri. Lah lu, gue udah nggak minta balasan apa-apa, lu malah nggak mau dibeliin barang sebanyak itu. Dahi Gita masih mengernyit, tapi dia berhenti untuk melanjutkan perdebatan lagi. Dia takut jika Jeffy entar benar-benar beremosi. Gita kembali merapikan tugasnya yang baru dicetaknya tadi di kamar Jeffy. Malam ini sepertinya dia akan sendiri lagi di dalam ini. Sudah jam 8 malam dan majikannya juga terlihat batang hidungnya hingga kini. Ashar meneleponnya tadi, tapi cuman sebentar untuk memastikan dia sudah selamat sampai di rumah atau belum. Memang tadi mereka agak lama di kafe karena Gita meminjam laptopnya untuk membuat tugas mata kuliah kewarganegaraan. HP gadis itu nge-lag parah hari ini sehingga tak bisa membuka Word di ponsel seperti biasanya. Baru setelah sekian kali di restart, HP tersebut bisa berfungsi lebih baik dari sebelumnya. Jeffy sepertinya pulang, karena ada suara mobil yang masuk ke dalam halaman rumah. Gita langkahkan kakinya keluar kamar dengan segera. Ternyata benar, laki-laki itu sedang membawa banyak barang di tangannya. Sepertinya om-om hedon ini, barusan selesai menghambur-hamburkan uangnya. Ting tong ting tong, Git bantuin gue buka pintu. Jeffy berteriak dari teras. Lalu Gita tergopoh-gopoh memutar kunci.
Lu buruan bantuin gue letakin barang-barang ini di situ. Gue mau ambil sisanya di bagasi mobil, perintah Jeffy. Gita menurut, lalu bahu-membahu memindahkan barang-barang itu. Jumlahnya banyak, beberapa kantong, dari pakaian sampai elektronik pun semuanya dibeli Jeffy. Om mau buka toko ya, banyak amat ini, ucap Gita saat terakhir memindahkan barang tersebut ke sofa tamu. Alah, cuman 8 kantong juga. Itu yang bikin kelihatan gede, isinya laptop sama HP. Selebihnya kecil, paling isinya cuman baju sehelai atau 2 helai masing-masing, jawab Jeffy sembari duduk di sofa yang kosong. Kenapa lu lihat-lihat gue? Buruan buka isinya. Maksudnya, ini barang lu semuanya, barang gue cuman 2, yang ini nih. Jeffy mengambil 2 kantong lalu dia sisihkan untuknya. Om, ini barang Gita. Tanya Gita masih tak percaya. Iya, Om kenapa beliin Gita baju-baju lagi sih Om? Kan baju yang Om beliin dulu-dulu masih bagus, teriak Gita. Jeffy bisa terkena serangan jantung kalau Gita selalu berteriak-teriak seperti itu. Gadis ini benar-benar tak ada bersyukurnya karena hidupnya difasilitasi. Alah, lebay lu. Gue ingin lu itu terlihat bagus kalau kita jalan-jalan. Ya gue beliin deh baju-baju ini sekalian ke meja kuliah lu. Gita memeriksa barang-barang yang Jeffy belikan tersebut. Ada pakaian dalam, kemeja, tapi kebanyakan diisi oleh pakaian haram kekurangan bahan. Dari semua itu, ada yang menurutnya paling kelewatan. Om, ini pakaian bakal bisa dipakai kemana? Ya Tuhan, Gita aja serem ngeliat potongannya. Gita mengangkat satu gaun berwarna hitam legam lalu dicocokkan pada tubuhnya tersebut. Ujung bawah pakaian itu hanya sampai di pertengahan pahanya, tak sampai di situ bagian bawahnya juga mempunyai belahan di samping kanan dan kiri, lengannya buntung, dan potongan dadanya juga terlalu rendah. Oh Tuhan, belum memakainya saja, Gita sudah tak nyaman. Om ini bisa dipakai di mana sih? Kok Om diam aja? Jeffy sebenarnya lagi membayangkan pakaian tersebut ketika melekat pada tubuh Gita yang sintal. Sangat bikin ngiler jika itu kejadian. Ya lu cobain dulu makanya, jangan komplain aja, mana tahu bisa bawa itu ke tahlilan, jawab Jeffy asal. Om seriusan, masa ini bisa ke tahlilan? Om kalau gila, gilanya biasa aja. Protes Gita sembari memasukkan kembali pakaian tersebut pada paperbagnya. Itu kan warnanya hitam, ya bisa aja dong harusnya. Om sedang, kurang waras. Jeffy sangat menginginkan melihat lekuk-lekuk itu sekarang. Segera dia cari akal agar Gita bisa mewujudkan keinginannya tersebut. Tuh HP lu gue beliin yang baru, jangan pakai yang lama mulu, suka ngelakkan itu. Juga ada laptop tuh. Lu manfaatin dengan baik, dan besok pulang dari kampus lu jangan belajar sama Ashar dulu, gue mau masukin lu les masak. Gita segera membuka plastik dengan kotak paling besar. Gita terkejut dengan merek HP dan laptop tersebut. Ini adalah merek yang sering dipakai oleh kalangan tajir di kelasnya itu. Om ini mahal ya, kok mereknya sama dengan kayak HP dan laptop Om? Jeffy sebenarnya tak mau berdebat. Tapi ya sudahlah, bilang saja seadanya. Lu ngerti konsep waktu adalah uang untuk orang sibuk nggak? Ya sama kayak HP lu yang udah butut itu, yang bertahun-tahun lu pertahankan, terus udah bikin waktu lu habis hanya nunggu dia bisa menjalankan perintah. Itu artinya lu buang-buang uang dengan HP itu. Benar juga sih, ada korelasinya. Tapi masa semua barang pembantu disamakan dengan majikan? Tapi ini mahal Om. Gita masih mengungkit-ngungkit soal harga. Git, jaga itu baik-baik, lu rawat, barang itu sudah terbukti kualitasnya nggak ngecewain. Dan tahan lama, jadi cuman sekali membeli gue, lu kira nggak capek jalan ke mall seorang diri. Jadi gue mutusin beli yang agak mahal dikit demi nggak balik lagi buat servis. Gita ingin menangis. Rasanya terharu sekali mendapatkan barang ini di bulan kedua dia duduk di bangku universitas. Sebenarnya kebanyakan tugas dari dosennya juga disuruh tulis tangan,
hanya beberapa saja yang diminta diketik dan dicetak. Om, makasih ya. Jeffy menghela napasnya. Gita benar-benar menangis haru. Jangan cengeng lu Git, lebay deh. Gita lalu mengusap air mata yang menjatuhi pipinya. Lalu dia kembali berbicara, Om mau minta apa? Biar Gita penuhi. Mau beli nasi goreng Mang Rojak, langsung Gita penuhi. Gita berbicara itu dengan harapan jika majikannya itu dapat memakai jasanya. Tapi sepertinya Jeffy tak berminat dengan hal yang ditawarkan. Lu pakai baju hitam tadi coba Git, kalau nggak cocok mau gue kasih ke ponakan gue. Tapi gue cek dulu cocok di lu atau enggak. Om, Gita malu, kayaknya kependekan deh, tolak Gita halus. Makanya lu coba dulu, basa Gita Dewani, mana tahu entar cocok di tubuh lu itu. Itu bahannya melar kok, nggak kaku, mana tahu sampai ke lutut lu, gue heran deh sama lu, suka amat memprediksi hal-hal yang belum lu gunain. Udah coba sana. Nggak ada ruginya juga lu coba, ucap Jeffy memberikan saran. Gita lalu berjalan ke kamarnya dengan menjinjing satu paper bag yang berisi pakaian haram itu di tangan kanannya. Jeffy menunggu dengan kedutan di dalam celananya. Tak lama Gita datang dengan menarik-narik ujung bawah dari pakaian tersebut. Semua indera Jeffy seketika dilumpuhkan dari ujung atas sampai ujung bawah tanpa terkecuali. Mata pria itu melekat pada tubuh Gita yang seksi. Rasanya ingin sekali untuk menjamahi gadis perawan ini. Dia benar-benar sempurna untuk jadi pemuas birahi. Jeffy bangkit dari sofa yang dia duduki, segera mendekatkan tubuhnya dengan Gita yang masih berusaha menutupi pahanya dengan kain pakaian di bagian bawah. Gadis yang sedang ditatap Jeffy lekat itu juga merasa sedang dihipnotis oleh keberadaan Jeffy yang semakin mendekat. Laki-laki buaya itu menurutnya malam ini terlihat lebih memikat. Bersambung.